Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, sejak kapan Pak Dodi kemudian menjadi Kaprodi ya, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan? Tahun 2018 sebagai Kaprodi. Agredasinya jadi B ya, jadi sejak 2018 itu agredasi ya, B. Sejak 2008 bulan April 2018 sudah alhamdulillah sudah B. Sudah B. Intinya bahwa per hari ini Prodi Ilmu Pemerintahan itu sudah teragredasi B. Alhamdulillah. Pak Dodi, dalam kurikulum itu ada bangunan kurikulum. Di bangunan kurikulum itu ada profil lulusan. Ya. Oke. Profil lulusan yang diharapkan itu dia nanti kalau sudah lulus jadi apa saja sih? Lulusan diharapkan mampu setelah mendapatkan pembelajaran di Prodi Ilmu Pemerintahan, baik itu khususnya ilmu pemerintahan dan umumnya ilmu politik. Jadi memang kita mengusung 90% ilmu pemerintahan materi yang kita dalam kurikulum itu di struktur kurikulum itu 90% ilmu pemerintahan atau bisa dibilang 80%. Iya, tapi 10-20%-nya kan ada ilmu politik. Ilmu politik, kemudian ilmu sosial. Yang nantinya diharapkan kita akan bersinggungan atau berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian harapan kita alumnus itu bisa berkiprah di bidang pemerintahan khususnya dan ilmu politik, dan itu harapan kami mereka setelah bergerak di bidang dunia kerja pemerintahan, politik dan dunia kerja swasta lainnya, diharapkan mereka bisa menjadi pribadi yang ulet, yang mumpuni, yang bisa menerapkan ilmunya dalam bidang penelitian, pengabdian maupun keilmuan yang telah didapat di ilmu pemerintahan. Jadi akhirnya saya bisa menyimpulkan sebagaimana umumnya profil lulusan, paling tidak profil lulusan yang bisa diisi begitu ya. Dunia pekerjaan itu dikelompokkan menjadi 4 kategori saya dengar tadi Pak Dodi itu. Yang pertama Prodi Ilmu Pemerintahan UNES itu diharapkan menghasilkan lulusan yang dia mengisi praktikal pemerintahan, jadi dari struktur pemerintahan gitu ya, itu bisa diisi sampai kena. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat tadi juga bahwa di samping dia sebagai praktisi pemerintahan, tetapi juga dia diharapkan mempunyai wawasan politik. Jadi artinya bisa juga mengisi jabatan legislatif atau staf ahli di legislatif. Kemudian yang ketiga tadi saya dengar juga saintis ya. Ilmu pemerintahannya juga kuat, dia bisa jadi ahli, bisa jadi pengamat pemerintahan gitu kan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, di sektor non pemerintahan juga lulusan dari ilmu pemerintahan UNES itu bisa mengisi ya. Karena di bagaimanapun di dunia kerja SDM itu juga dibutuhkan ya, sumber daya manusia untuk rekrutmen itu kan dibutuhkan ahli pemerintahan juga ya, paling tidak 4 itu profilnya. Ini Pak Dodi, untuk menempuh atau mencapai 4 profil lulusan ini ya, praktisi pemerintahan, kemudian ahli pemerintahan, kemudian sosial kemasyarakatan termasuk legislatif dan kemudian yang terakhir tadi di sektor swasta untuk mendapatkan profil lulusan seperti ini, kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh ilmu pemerintahan UNES gitu kan? Di kurikulumnya ada nggak yang beda dibandingkan dengan yang lain? Mata kuliah yang beda begitu? Kami menawarkan untuk capaian lulusan yang kita harapkan sesuai dengan harapan dari program studi. Kita sudah mempersiapkan beberapa langkah dan itu sudah kita lakukan pembelajaran, meskipun sebelum COVID pun kita sudah melakukan pembelajaran di luar kelas atau di luar kampus. Seperti, saya dengar itu. Seperti contohnya kita kunjungan belajar. Ada kalau kunjungan belajar antar instansi kunjungan kerja. Tapi kita dari dunia ilmiah atau dunia dari kampus ke instansi. Ke instansi kita sudah lakukan dengan legislatif, kemudian dengan eksekutif, dan itu sudah kita lakukan. Jadi di samping kurikulum yang memang sudah disiapkan dan
relatif kurikulum sama dengan ilmu-ilmu pemerintahan lain, baik PTS atau PTN. Tetapi model pembelajaran tadi saya tangkap ada yang berbeda. Misalnya ada kunjungan ke belajar, kemudian ada juga belajar sampai keluar. Bahkan saya lihat di media sosial dosen ilmu pemerintahan dan administrasi negara serta Fikom juga kuliahnya di luar areal kampus ya. Saya lihat ada filsafat yang mengajar di Masjid Raya begitu dulu. Nah, itu terobosan model-model pembelajaran yang berbeda. Ada ini tambahan lagi Pak Rektor untuk pembelajaran di luar. Kami sudah ada setiap tahunnya itu sudah berapa 5 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun belakang itu kita setiap tahun khususnya prodi pemerintahan mendapat undangan untuk pendidikan politik di Kesbangpol Kota Padang. Jadi kami selalu datang surat untuk meminta mahasiswa prodi ilmu pemerintahan untuk hadir sebagai peserta. Kemudian seperti yang arahan dari Bapak Rektor itu konsep yang beda. Mata kuliah yang beda saja ada nggak kira-kira? Ya. Kami menawarkan karena kita di Sumatera Barat untuk kita pemerintahan nagari. Ada mata kuliah pemerintahan mata kuliah sistem pemerintahan daerah dan nagari kita digabungkan ya. Karena kenapa tidak saya pisah? Karena kalau terpisah maka kita hanya bicara sistem Pemda saja. Kalau kita pisah nagari, kita akan bicara nagari saja. Tapi ketika saya tentu jumlah SKS-nya bobotnya mesti 3 dong. Dia juga mempelajari pemerintahan dan juga pemerintahan nagari gitu, pemerintahan daerah dan nagari. Betul Pak Rektor. Jadi tetap 3 tapi kita mix. Waktu itu kita berdiskusi dengan dosen pemerintahan sebagai tim. Ini Pak Dodi, tadi sudah kita bicara soal profil lulusan ya 4 tadi itu dengan capaian pembelajaran yang dari mulai bertakwa, berkarakter, menguasai ilmu pemerintahan, visinya tetap menginduk ke visi kampus dan fakultas gitu kan. Nah sekarang yang mampu menyampaikan itu kan dosen-dosen yang memang mesti punya kualifikasi sebagai tenaga pendidik, sebagai dosen. Siapa saja sih dosen di Visipol yang paling tidak publik kenal? Siapa saja? Ruslan Ismail Mage yang saya anggap dia sudah go nasional. Dia sedang S3 sekarang ya, belum sedang pulang juga. Studi lanjut program doktoral. Kemudian Bapak Musfi Yendra. Musfi Yendra itu kakak kelas saya di Unan. Dia aktif berbagai tempat tuh. Aktif di HIPMI, aktif di Dompet Duafa kalau tidak salah ya. Betul, Bapak Musfi ini kewirausahaan organisatoris praktisi politik akademisi jadi kemudian ada dan sudah diurus semua itu jabatan sudah diurus. Pak Dodi tadi bilang kewirausasahaan. Dan kita kan sudah mewajibkan mata kuliah wajib kita 2 mata kuliah kewirausahaan. Itu sudah diterapkan ya? Sudah kami terapkan itu di semester, kalau kami di prodi pemerintahan Pak Rektor itu di semester 3 dan semester 4. Semester 3 itu mata kuliah kewirausahaan dasar, semester 4-nya mata kuliah lanjutan atau terapan ya. Dan itu sudah dilaksanakan. Sudah kami lakukan Pak Rektor sejak adanya kewajiban untuk dari universitas untuk memberikan mata kuliah. Di bagian terakhir ini saya ingin Pak Dodi menjelaskan ke kita semua soal kegiatan kemahasiswaan dan alumni. Sekarang alumni dulu. Alumni yang menonjol siapa yang bisa disebutkan? Kalau alumni sebenarnya kalau yang menonjol Bapak Leonardi Harmaini. Alumni kita ya? Alumni ilmu pemerintahan. Dia sekarang di DPD. Jadi salah satu senator dari 4 senator adalah alumni ilmu pemerintahan. Visipol Universitas Eka Sakti. Kemudian ada yang sekarang terpilih kemarin sebagai Bupati Solo Selatan, Khairunas. Pak Khairunas itu? Iya, itu alumni ilmu pemerintahan. Iya. Kemudian ada beberapa dari birokrat dan yang lainnya juga banyak ya, tentu. Kita bisa sebutkan. Lalu kegiatan kemahasiswanya tentu ada ya, himpunan mahasiswanya, kemudian BEM dari FISIP ya. FISIP itu ada juga. Siapa yang ngurusin itu? Untuk hima itu tentu
prodi Pak. Ya, prodi untuk karena himpunan mahasiswa program studi, tapi tidak lepas kita berdiskusi dengan Bapak Dekan. Kemudian yang membidangi kemahasiswaan di fakultas itu Bapak Said Ansar. BEM FISIP itu biasanya ya kami diajak diskusi juga dengan Bapak Said Ansar. Untuk kegiatan kemahasiswaan tentu nanti ke level universitasnya melalui wakil rektor 3 ya, dan biro kegiatan kemahasiswaan BKK. Karena kan kita punya banyak unit kegiatan kemahasiswaan. Ada Menwa, ada Pramuka, ada paduan suara gitu kan, dan ada unit olahraga yang masing-masing suka. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Terakhir kira-kira Pak Dodi mau sampaikan apa nih ke publik di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Eka Sakti. Kepada adik-adikku atau anak-anakku yang mau melanjutkan kuliah, kami program studi Ilmu Pemerintahan siap membantu Anda di bidang pembelajaran baik itu teori maupun aktivitas-aktivitas perkuliahan di luar kelas, yang tentunya semua itu kita harapkan menjadi sesuatu yang positif untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang kita miliki bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dodi. Sebelum ini saya ingin menyampaikan bahwa syukur alhamdulillah pada tahun ini Universitas Eka Sakti dan Akademi Akuntansi Indonesia Padang itu diamanahi, dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah, jumlahnya 111 mahasiswa, 105 untuk Universitas Eka Sakti dan 6 untuk D3 Akademi Akuntansi Indonesia. Jumlah yang banyak, dan itu secara kompetisi kita akan buka peluang kepada seluruh sahabat yang punya kemampuan akademik yang memadai tetapi memenuhi syarat untuk ikut KIP. Di samping ada KIP kuliah, kita juga punya 3 macam beasiswa, yaitu beasiswa abdi bangsa, kemudian beasiswa bagi nagari, dan beasiswa berprestasi. Untuk teman-teman yang semester 3 nanti 4, 5 kemudian 7, pemerintah juga sekarang punya beasiswa unggulan, itu baru di-launch. Jadi ada 5 macam beasiswa yang bisa sebetulnya membantu mahasiswa yang mau kuliah, punya tekad kuliah di masa pandemik ini. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Dodi. Sama-sama Pak Rektor. Saya tutup dengan tentu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.